Saudara-saudari yang terkasih, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang nasihat Yesus kepada para murid-Nya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus jelas mengatakan bahwa dirinya tidak ada masalah dengan hukum Taurat. Sehingga kehadirannya bukan untuk mengubah hukum Taurat itu, tapi menggenapi. Ia mengatakan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selanjutnya Yesus mengatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Apa yang dikatakan Yesus ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum Taurat itu menurut Yesus baik. Yang menjadi masalah, yang menjadi problem bukan pada hukum itu atau aturan itu, tapi mereka yang melaksanakannya. Yesus bahkan mengapresiasi mereka yang menjalani hukum Taurat dengan benar dan baik, mendapatkan kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Jadi yang menjadi persoalan dan yang akan dipersoalkan Yesus adalah sikap dan cara hidup mereka yang menjalani hukum Taurat karena tidak pada tempatnya. Orang Farisi dan para ahli Taurat menempatkan dan menjalani hukum karena keinginan pribadi mereka, demi popularitas, demi kepentingan mereka. Dan inilah yang dikecam oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus merangkum semua hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Dan Yesus menghidupi kasih itu dalam pelayanan dan perutusannya. Ia menunjukkan kasih dengan mengalami sengsara, penderitaan disalib. Dan itulah ungkapan kasih Yesus yang nyata. Maka sebenarnya semua hukum itu baik. Masalahnya bukan pada aturan itu, tapi cara manusia menjalani hukum itu. Maka Yesus berpesan pada kita hari ini untuk selalu taat pada hukum dan aturan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab di tengah-tengah masyarakat kita, di bangsa kita punya aturan-aturan yang perlu ditaati, dijalani dengan baik dan benar. Tentu semuanya itu harus dilakukan dengan bijaksana supaya mendatangkan banyak berkat bagi banyak orang. Maka saudaraku yang terkasih, kita diingatkan untuk menjalani hukum bukan karena keterpaksaan, tapi karena kita ingin menjalani semuanya untuk kedamaian, ketenangan, sukacita bersama
dalam kehidupan kita. Taatilah hukum dan jalanilah dengan baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.